Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, lalu Daud bangun dari lantai, masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Tertulis dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 20, kata kunci renungan pada malam ini adalah, jawabannya tidak. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, 'Anak itu sudah mati'?" Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup,
Aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Terambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dalam kehendaknya ada kedamaian. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Anak-anak memang menyenangkan dan lugu, sebelum orang tua mereka mengatakan tidak kepada permintaan mereka. Ketika hal itu terjadi, sebagian anak akan berteriak tak terkendali, mendesakkan apa yang mereka inginkan. Ketika anak-anak kami masih kecil, saya dan istri saya berpikir bahwa mereka perlu belajar menerima kata tidak sebagai sebuah jawaban atas permintaan mereka. Kami merasa hal ini akan membantu mereka menangani kekecewaan hidup secara lebih efektif. Kami berdoa kiranya hal itu juga akan membantu mereka berserah pada kehendak Allah. Bacaan Alkitab hari ini mencatat pengakuan Daud mengenai kesalahannya di depan Natan. Daud diampuni, tetapi Allah membiarkan konsekuensi dosanya ditanggung oleh bayi yang dikandung di luar ikatan pernikahan. Daud berpuasa dan berdoa siang malam bagi kesembuhan anaknya. Meskipun permohonannya tulus, bayinya mati. Bukannya bersikap seperti anak-anak yang merengek-rengek dan marah kepada Allah, Daud justru bangun dari lantai, mandi, berganti pakaian, serta masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Tindakannya mengajarkan satu hal penting kepada kita. Kadang-kadang kita harus menerima kata tidak dari Allah sebagai jawaban atas permohonan kita. Di masa-masa sulit atau kehilangan, kita harus mencari bantuan dan pembebasan dari Allah. Tetapi kita harus tetap mempercayainya, meskipun Dia tidak menjawab doa seturut kehendak kita. Sudahkah kita belajar menerima tidak sebagai sebuah jawaban? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 13 berkata. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Kalimat Daud meresponi Natan adalah, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah awal pemulihan keadaan Daud oleh Tuhan. Daud tidak membela diri. Daud mengakui kesalahannya. Inilah bedanya Daud dengan Saul. Saul mengaku dosa, namun diikuti dengan kata, tetapi. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi rakyat yang salah. Aku sudah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormat kepadaku. Bagaimana dengan Daud? Daud mengatakan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tidak ada tambahan kata, tetapi. Natan mengatakan bahwa Daud tidak akan dihukum mati oleh Tuhan, tetapi anak yang dilahirkan Batsyeba akan Tuhan matikan. Dalam bagian selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Daud tetap dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk anak itu tidak mati. Tetapi Tuhan tetap menghukum Daud dengan mengambil anaknya. Setelah anak itu mati, Daud sujud menyembah Tuhan. Daud yang jatuh sekarang mulai bangkit meninggalkan dosanya. Kedatangan Tuhan kepada Daud melalui Natan memberikan 3 hal ke dalam kehidupan Daud, yakni: pertama, membawa perubahan melalui firman Tuhan kepada Daud. Natan menceritakan sebuah kisah kepada Daud, sebuah perumpamaan.
Nathan menyajikan kisahnya sebagai kasus yang membutuhkan putusan raja, dan Daud senang mendengar kasus itu. Nathan menceritakan tentang ketidakadilan yang luar biasa. Ada dua orang tinggal di satu kota, satu kaya, yang lain miskin. Orang kaya itu punya banyak kawanan domba. Orang malang itu tidak memiliki apa-apa selain seekor domba betina kecil yang telah dibelinya. Anak domba ini memakan makanan orang miskin, minum dari cawannya, dan berbaring di pangkuannya. Orang malang itu mencintai domba kecil betina miliknya. Seorang musafir tiba di rumah orang kaya itu. Orang kaya itu menyambut pengelana itu dan ingin mengadakan pesta. Tetapi dia tidak ingin menggunakan salah satu kawanannya sendiri. Jadi dia mencuri domba si miskin dan menyiapkannya untuk pestanya. Daud mendengar kasus ini, dan dia sangat marah, dan mengatakan orang itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Apa yang dikatakan Daud sesuai dengan hukum mengembalikan 4 kali lipat, tetapi tidak hukuman mati. Daud seorang yang telah berdosa berzinah dan membunuh orang lain, tidak sadar bahwa dia lebih kejam dari itu. Kemudian, Nabi Nathan mengatakan, "Engkaulah orang itu." Daud sadar dosanya. Seketika Daud sadar. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Setelah lebih dari 9 bulan Daud diam dan menutupi dosanya, sekarang dia mengakui dosanya kepada Tuhan. Pengakuan ini adalah awal dari pertobatan dalam kehidupan Daud, yang dia ungkapkan dalam Mazmur 51. "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Daud berkata, "Aku telah berbuat dosa," dan dia bertobat dan dipulihkan. Firman Tuhan menerobos dalam kehidupan Daud ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Waktu tidak membuatnya bertobat. Hati nurani juga tidak membawanya ke sana. Jangan pernah meremehkan kekuatan firman Tuhan untuk mengubah hidup seseorang, untuk mengubah hidup kita. "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia." Firman Tuhan dapat membawa perubahan dalam hidup Anda ketika tidak ada hal lain yang bisa atau mau dilakukan. Kedua, membawa ketertiban, disiplin, kepada Daud. Daud berdosa dengan pedang, dan sekarang dia hidup dengan pedang. Daud mengambil istri orang, maka hal yang sama terjadi kepadanya. Di sini kita tiba pada prinsip penting yang dinyatakan berulang kali dalam Alkitab, "Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau." Dalam Alkitab banyak contoh, seperti Yakub, dia menipu ayahnya dan Esau. Di kemudian hari dia juga ditipu oleh Laban. Jadi, dosa kita sendiri akan mengoreksi kita. Jadi mari kita tanyakan pada diri kita sendiri ketika kita tergoda untuk melakukan kekerasan, penipuan, atau tindakan tidak baik lainnya. Apakah saya ingin berada di pihak penerima ini? Disiplin Tuhan dalam kehidupan Daud adalah tanda pasti bahwa Tuhan masih memiliki pekerjaan yang harus dia lakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam dosa mereka. Tuhan memulihkan Daud, bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi membersihkan Daud dari penyebab dosa-dosa itu, sehingga dia membenci apa yang dulu ia cintai. Ketiga, memberikan pengharapan kepada Daud. Daud berkata kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati,
ketika Nabi Nathan bercerita tentang ketidakadilan, Daud berkata, "Orang yang melakukan ini harus dihukum mati." Artinya Daud harus dihukum mati karena dialah orang yang kejam itu. Dia telah mengambil nyawa, dan menurut hukum Allah, dia pantas dihukum mati. Tetapi kabar baiknya, Daud tidak dihukum mati. Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Di mana Tuhan menempatkan dosa Daud? Dia menaruhnya di atas Yesus, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Daud, dan Daud menghargai kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya pertobatannya jauh lebih besar dari dosanya. Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah, akan memperoleh pengampunan. Mari belajar peka mendengar firman Tuhan. Karena itu, ketika firman Tuhan sedang menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita, mari berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Yesus akan meneguhkan kita. 1 Korintus 1 ayat 8 berkata, "Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus." Meneguhkan berarti menguatkan kita sampai kesudahannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan kita di dunia ini akan dipenuhi dengan berbagai tantangan dan rintangan menuju kehidupan yang kekal. Saat kita menjumpai pergumulan yang berat, maka Yesus pun berjanji akan meneguhkan kita menghadapinya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Ada 3.000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab, tapi waktu kita membaca Alkitab sering kita mengabaikannya. Firman Tuhan adalah benar dan penuh kuasa. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagian firman Tuhan di atas sekali lagi menguatkan dan menghibur kita. Ketika Yesus melihat orang banyak ini dalam kehidupan sehari-hari menanggung beban dan tekanan, maka Ia membuka tangannya, berkata kepada mereka, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kalimat ini memberikan kita penghiburan dan dorongan besar. Karena perkataan ini, kita harus menyerahkan semua kekhawatiran dan beban kepada Tuhan. Mengapa manusia perlu diteguhkan? Karena manusia dipenuhi dengan beban berat. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa beban berat manusia itu? Setidaknya ada 2 beban berat manusia, yakni: pertama, beban jiwa atau batin. Akibat dosa, manusia menanggung beban jiwa dan tergugat oleh hati nuraninya. Raja Daud di Perjanjian Lama, setelah berdosa ia mengungkap penderitaan batinnya dalam Mazmur. Batinnya menderita karena berdosa. Jika ia tidak mengakui dosa, maka ia tidak akan mendapatkan kelegaan. Kedua, beban pikiran atau mental. Dosa bukan hanya menimbulkan penderitaan batin, tapi juga membuat orang menderita tekanan pikiran atau mental. Raja Saul di Perjanjian Lama melihat setelah Daud mengalahkan Goliat dan perempuan Israel itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak itu hatinya iri kepada Daud dan berusaha dengan segala cara untuk membunuh Daud. Karena hal itu, ia menanggung beban pikiran dan tidak mendapatkan ketenangan. Hari ini banyak orang menanggung beban pikiran.
dan akhirnya karena tidak sanggup menahannya sehingga mengalami gangguan jiwa. Jadi setiap orang memiliki beban berat, karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tahu kebutuhan manusia dan memahami kesusahan manusia. Karena itu Tuhan Yesus menyatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Untuk menghadapi beban berat ini, maka Yesus memberikan rahasia untuk memperoleh kekuatan dan keteguhan, yakni: pertama, datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Jadi bukan hanya datang ke gereja, tapi juga harus datang ke hadapan Tuhan Yesus, supaya orang-orang tersesat kembali kepada Tuhan Yesus dan jiwanya mendapatkan kelegaan. Asalkan kita datang ke hadapan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kedua, perolehlah. Banyak orang datang tapi sangat disayangkan, mereka belum memperoleh. Meskipun ia sudah beberapa tahun mendengarkan khotbah, tapi belum memutuskan untuk percaya Yesus. Kebinasaan orang seperti ini lebih menyedihkan daripada orang yang belum pernah datang. Karena ia sudah datang tapi tidak memperoleh. Orangnya di gereja, tapi hatinya tidak. Ia tidak mempersiapkan hati datang beribadah kepada Tuhan. Ketiga, nikmatilah. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberikan kita sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketenangan jiwa. Ada banyak orang kaya bisa menikmati semua materi, tapi hatinya tidak pernah merasa puas. Ini adalah hal yang paling menderita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh kesulitan dan penderitaan, maka pasti menghadapi beban keluarga, pekerjaan, dan berbagai beban lainnya. Kiranya kita mau menyerahkan semua beban berat kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, kita akan mendapat ketenangan sejati. Ini adalah satu resep obat yang paling manjur dari Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya, yang dapat menyembuhkan tubuh, pikiran dan jiwa kita. Kiranya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang tenang. Karena itu, teruslah percaya kepada Yesus sebab Ia akan senantiasa meneguhkan kita. Mari kita ringkas kitab 2 Samuel berikut ini. Penulis. Kitab 2 Samuel tidak mencantumkan identitas penulisnya. Penulisnya tidak mungkin Nabi Samuel, karena ia dikisahkan sudah meninggal dalam kitab 1 Samuel. Kemungkinan besar penulisnya adalah Nathan dan Gad. Tanggal penulisan, pada mulanya, Kitab 1 dan 2 Samuel merupakan satu kitab. Penerjemah telah memisahkannya menjadi 2 kitab. Peristiwa di dalam 1 Samuel mencakup jangka waktu sekitar 100 tahun, dalam kurun waktu 1100 sampai 1000 sebelum Masehi. Peristiwa di dalam 2 Samuel menjangkau waktu 40 tahun berikutnya. Tanggal penulisannya seharusnya sekitar beberapa waktu setelah 960 sebelum Masehi. Tujuan penulisan Kitab 2 Samuel mencatat peristiwa kenaikan Daud sebagai raja. Kitab ini menceritakan perjanjian Daud dalam konteks sejarah. Ayat kunci, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja, "Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku." Ia berkata, "Ya, Tuhan,
bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Kitab 2 Samuel dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kemenangan Daud dan permasalahan Daud. Bagian akhir kitab ini adalah lampiran yang tidak berurutan yang mengulas beberapa detil mengenai pemerintahan Daud. Kitab ini dimulai dengan momen Daud menerima kabar mengenai kematian Saul dan anaknya. Ia memerintahkan digelarnya waktu berkabung. Tidak lama kemudian, Daud dinobatkan sebagai raja atas Yudea. Sementara, Isiboset bin Saul, garis keturunan dari Saul yang masih hidup, dinobatkan sebagai raja atas Israel. Perang saudara segera terjadi, tetapi Isboset terbunuh. Bangsa Israel pun meminta Daud untuk memerintah mereka. Daud memindahkan ibu kota negara dari Hebron ke Yerusalem dan memindahkan tabut perjanjian. Rencana Daud untuk membangun sebuah bait di Yerusalem ditolak oleh Allah, yang kemudian menjanjikan Daud beberapa hal. 1. Daud akan mempunyai putra yang akan memerintah setelahnya. 2. Anak Daud yang akan membangun bait itu. 3. Tahta kerajaan akan selalu diisi oleh keturunan Daud untuk selamanya. Dan 4. Allah tidak akan meniadakan belas kasih-Nya dari keluarga Daud. Daud memimpin Israel kepada kemenangan di atas berbagai bangsa musuh yang mengelilingi mereka. Ia menunjukkan kebaikan kepada keluarga Yonatan dengan menerima Mefiboset, anak Yonatan yang cacat kakinya. Kemudian Daud terjatuh dalam dosa. Ia berzinah dengan seorang wanita cantik bernama Batsyeba, berzinah dengannya, dan mengatur pembunuhan suaminya. Ketika Nabi Nathan menegur dosa Daud, ia segera bertobat, dan Allah mengampuni. Akan tetapi, Allah memberitahu Daud bahwa ada hukuman baginya melalui masalah yang akan timbul dari keluarganya sendiri. Masalah itu datang ketika anak sulung Daud, Amnon, memerkosa saudara tirinya, Tamar. Sebagai pembalasan, Absalom, saudara kandung Tamar, membunuh Amnon. Absalom kemudian melarikan diri dari Yerusalem supaya tidak menghadapi murka ayahnya. Di kemudian hari, Absalom memimpin pemberontakan terhadap Daud, dan beberapa mitra Daud bergabung dalam pemberontakan ini. Daud diusir dari Yerusalem dan Absalom menobatkan dirinya sebagai raja. Pemberontakan ini akhirnya bisa ditaklukkan. Akan tetapi, di luar kehendak Daud, Absalom terbunuh. Daud berkabung atas kematian anaknya itu. Perasaan bimbang menyertai sisa pemerintahan Daud. Israel mengancam untuk berpisah dari Yudea, dan Daud harus menumpas pemberontakan lagi. Lampiran kitab ini juga menyertakan informasi mengenai musim paceklik yang berlangsung selama 3 tahun, nyanyian Daud, catatan prestasi orang-orangnya Daud, dan sensus penduduk yang dilakukan Daud yang tidak berkenan kepada Allah, telah datang sebagai hukuman atas dosa ini. Tuhan Yesus dapat ditemui dalam 2 bagian dari kitab 2 Samuel. Yang pertama, perjanjian Daud dinyatakan melalui 2 Samuel 7 ayat 16 berkata, "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Perjanjian ini ditegaskan sekali lagi dalam Lukas 1 ayat 3-33, ketika seorang malaikat yang menampakkan diri kepada Maria untuk mengumumkan kelahiran Yesus kepadanya berkata,
ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kristus adalah penggenapan perjanjian Daud. Ia adalah anak Allah dalam garis keturunan Daud yang akan bertahta selamanya. Kedua, sosok Yesus dapat dilihat dalam pujian Daud pada akhir kehidupannya. Ia bernyanyi tentang gunung batunya, tempat perlindungan, kota bentengnya, tempat pelariannya, dan juru selamatnya. Yesus adalah gunung batu kita, penyelamat Israel, kota benteng di mana kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, dan satu-satunya juru selamat. Setiap orang dapat jatuh, bahkan seseorang seperti Daud, yang benar-benar ingin mengikuti Allah dan diberkati berlimpah olehnya, masih rentan jatuh ke dalam godaan. Dosa Daud dengan Batsyeba seharusnya menjadi himbauan bagi kita untuk menjaga hati, mata, dan pikiran kita. Kesombongan atas kedewasaan rohani dan kemampuan kita menahan godaan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah langkah awal dari kejatuhan. Allah selalu bermurah hati memberi pengampunan, bahkan untuk dosa yang paling buruk, ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Akan tetapi, memulihkan luka yang diakibatkan dosa terkadang meninggalkan bekas. Dosa pasti membawa akibat. Setelah ia diampuni, Daud harus menuai apa yang ia tabur. Anak haram yang lahir dari perzinahan harus diambil darinya. Lebih-lebih, ia harus menderita kesengsaraan atas putusnya hubungan yang intim dengan Bapa surgawinya. Karena itu, jauh lebih baik menghindari dosa daripada mencari pengampunan di kemudian hari. Apa kata Alkitab mengenai hukuman mati? Apakah Alkitab memberi kita otoritas untuk menghukum mati orang? Hukum Perjanjian Lama memerintahkan hukuman mati untuk berbagai perbuatan, pembunuhan, penculikan, hubungan seks dengan binatang, perzinahan, homoseksualitas, menjadi nabi palsu, pelacuran dan pemerkosaan, dan berbagai kejahatan lainnya. Namun, Allah seringkali menyatakan kemurahan ketika harus menjatuhkan hukuman mati. Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan, namun Allah tidak menuntut supaya nyawanya diambil. Pada akhirnya, semua dosa yang kita perbuat sepantasnya lah diganjar dengan hukuman mati. Syukur kepada Allah, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan tidak menghukum kita. Ketika orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang tertangkap basah sedang berzinah dan bertanya kepadanya, apakah wanita itu perlu dirajam? Yesus menjawab, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini tidak boleh diartikan bahwa Yesus menolak hukuman mati dalam segala hal. Yesus hanya mengungkapkan kemunafikan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus untuk melanggar hukum Perjanjian Lama. Mereka sama sekali tidak peduli dengan wanita yang akan dirajam itu. Di mana laki-laki yang tertangkap basah dalam perzinahan itu? Allah sendiri yang menetapkan hukuman mati. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Yesus akan mendukung hukuman mati dalam kasus-kasus lain. Yesus juga menunjukkan anugerah ketika hukuman mati seharusnya dijatuhkan. Rasul Paulus juga mengakui kuasa dari pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati ketika dibutuhkan. Ya,
Allah mengizinkan hukuman mati. Namun, pada saat bersamaan, Allah tidak selalu menuntut hukuman mati. Kalau begitu, bagaimana seharusnya pandangan orang Kristen terhadap hukuman mati? Pertama-tama, kita mesti mengingat bahwa Allah sendiri yang telah menetapkan hukuman mati melalui firman-Nya. Karena itu, menjadi kesombongan jika menganggap kita mampu menetapkan standar yang lebih tinggi darinya atau bisa lebih bermurah hati darinya. Allah memiliki standar yang paling tinggi dan suci dari semua makhluk karena Dia sempurna adanya. Standar ini berlaku bukan hanya untuk kita namun juga untuk dirinya. Karena itu, Dia mengasihi secara tak terbatas dan memiliki belas kasihan yang tak terbatas. Kita juga melihat bahwa murkanya tanpa batas, dan semua ini terjaga dengan seimbang. Kedua, kita harus mengenali bahwa Allah telah memberi pemerintah otoritas untuk menentukan kapan hukuman mati pantas dijatuhkan. Justru tidak Alkitabiah mengklaim bahwa Allah menentang hukuman mati dalam segala hal. Orang Kristen tidak boleh bergembira ketika hukuman mati dilaksanakan. Namun pada saat bersamaan, orang Kristen juga tidak sepantasnya melawan hak pemerintah untuk mengeksekusi pelaku-pelaku kejahatan yang paling kejam. Kekuatan dan keagungan nama Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 22 berkata, "Demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umat-Nya." Ungkapan, "Demi namanya yang besar," menekankan kekuatan dan keagungan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah representasi dari karakter, kuasa, dan kekudusan-Nya yang tidak terbatas. Dengan demikian, janji yang ditegaskan dalam ayat ini didasarkan pada kekuatan yang melekat pada nama Tuhan, yang membuatnya tidak mungkin baginya untuk meninggalkan umat-Nya. Ayat ini menegaskan kesetiaan Tuhan terhadap umat-Nya. Meskipun umat-Nya mungkin melakukan kesalahan atau berpaling darinya, Tuhan tetap setia dan tidak akan meninggalkan mereka. Ini menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada perilaku manusia, tetapi pada sifat-Nya yang baik dan belas kasihan-Nya yang abadi. Ayat ini juga menyatakan bahwa Tuhan telah memilih umat-Nya dan berkenan untuk menjadikan mereka umat-Nya. Ini menyoroti hubungan khusus antara Tuhan dan umat-Nya, yang didasarkan pada pilihan dan kehendak-Nya. Dengan demikian, Tuhan tidak hanya memilih umat-Nya, tetapi juga akan memelihara dan melindungi mereka, tidak peduli apapun yang terjadi. Secara keseluruhan, pernyataan ini menegaskan kekuasaan, kesetiaan, dan pemilihan Tuhan terhadap umat-Nya, serta keyakinan bahwa Dia akan terus memelihara dan melindungi mereka karena keagungan dan kekuatan nama-Nya. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menawarkan beberapa pemikiran yang bisa direnungkan. Pertama, kesetiaan Tuhan. Ayat ini menegaskan kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya. Meskipun manusia seringkali berpaling dari Tuhan atau melakukan kesalahan, Tuhan tetap setia dan tidak akan meninggalkan umat-Nya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita dapat mempercayai Tuhan dalam segala situasi, karena Dia adalah sumber kestabilan dan keamanan yang abadi. Kedua, pentingnya nama Tuhan. Ungkapan, "Demi namanya yang besar," menunjukkan pentingnya nama Tuhan. Namanya adalah representasi dari karakternya yang sempurna dan kekuasaannya yang tak terbatas. Kita dipanggil untuk menghormati dan mengagungkan nama Tuhan dalam hidup kita, karena dalam namanya terdapat kekuatan dan kebijaksanaan. Ketiga, pemilihan Tuhan.
Ayat ini juga menyoroti bahwa Tuhan telah memilih kita sebagai umat-Nya. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hasil dari usaha atau prestasi kita sendiri, melainkan karena anugerah dan kehendak-Nya. Hal ini bisa menjadi sumber penghiburan dan kepercayaan bagi kita, bahwa Tuhan secara aktif memilih untuk berhubungan dengan kita dan membimbing kita dalam hidup kita. Karena itu, dengan renungan ini, kita dapat menguatkan iman kita dalam kesetiaan Tuhan, menghormati dan mengagungkan nama-Nya, serta bersyukur atas pemilihan-Nya terhadap kita sebagai umat-Nya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami.
Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.